Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bersinar dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam segala hal. Kembali lagi bersama saya Anissa Maida selaku host pada podcast hari ini. Adapun tema podcast kita pada hari ini yaitu menyusun kembali hidup yang pernah hancur. Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di hadapan saya ada Ibu Zubaidah SEMM selaku Ketua Yayasan Rumoh Getanyo Aceh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah, cuman agak dingin ya cuaca. Iya benar sekali. Masya Allah. Ini untuk pertama kalinya ya Bu, kita berjumpa di ruang podcast BNP Aceh. Sudah lama ditunggu-tunggu. Oh iya. Iya benar sekali ya. Nah Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu para pendengar kita sekaligus memperkenalkan diri dan berbagi sedikit tentang perjalanan Ibu bersama Yayasan Rumoh Getanyo Aceh. Silakan. Sahabat BNN, perkenalkan nama saya Zubaidah Azwan, biasa dipanggil Kak Ida. Saya lahir di Biren, Matang Gelumpang 2. Umur saya sekarang sudah masih 46 tahun. Oh iya, masih muda saya ya guys. Saya dari 2 putra yang sedang remaja yang saat ini dan sedang-sedangnya, dan ini juga mungkin lebih ekstra ya dalam menjaga dan juga mendampingi mereka untuk menata masa depannya, menaklukkan zaman. Iya benar. Hari ini saya diundang ke sini, sungguh sebuah kehormatan dan juga rasa syukur saya ya bisa berbagi dengan teman-teman semua di podcast BNN. Dan saya juga berharap mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar dan bermanfaat. Saya selaku Ketua Yayasan Rumoh Getanyo Aceh yang hari-hari saya mendampingi, melakukan pendampingan terhadap korban penyalahguna narkotika atau sering kita kenal dengan istilah yang umum panti rehabilitasi. Oke. Gitu. Nah Bu, bagaimana nih kesan pertama Ibu saat melihat keadaan mereka yang baru datang ke yayasan? Kesan pertama macam-macam ya, karena kami kan nggak bisa pilih-pilih ya klien siapa yang datang mengakses, itu kan di luar kontrol kami. Iya benar. Tapi yang bisa kami lakukan adalah setiap yang datang mengakses layanan ke kami menganggap itu tidak sederhana. Allah punya rencana bagaimana langkah pertama mereka untuk bisa mengakses layanan, join di program kami, tentunya dengan dibawa oleh keluarga, itu dengan berbagai pokoknya nano-nano deh, macam-macam ya. Ini kalau misalnya ditanya kesan ke keluarganya atau ke si kliennya, karena ada dua ini. Iya benar. Ya kalau di keluarga ya kami sangat prihatin terkadang ya, kami dengan penuh rasa empati, kami mencoba untuk merangkul mereka, menggandeng tangan mereka, dan juga saya kok cerita keluarga udah langsung melo ya. Ya mungkin berusaha untuk bisa mendengarkan. Jadi di saat-saat seperti itu mereka sebenarnya nggak butuh kita kasih solusi ya. Mereka belum butuh solusi. Jadi kalau ditanya kesan pertama, mereka hanya ingin butuh orang yang menggandeng tangannya, kemudian mendengarkan cerita dan keluh kesahnya. Jadi cukup didengarkan saja. Oh begitu ya Bu. Nah kalau di kliennya sih, wah itu udah macam-macam tuh, drama-drama segala macam ya, kalah drakor. Bener ya. Tapi dan ya, itu sendiri berada di berbagai kalangan usia ya Bu ya. Oh iya, hari ini dia tidak mengenal profesi, usia, termasuk tingkat pemahaman agama, dari keluarga religius atau tidak religius, dari keluarga yang intelektual atau tidak intelektual. Hari ini siapa saja bisa terpapar. Dan memang kita sedang
tidak baik-baik saja. Iya, benar sekali, Bu. Nah, Ibu, bagaimana nih cara Ibu tuh membantu mereka mengisi kekosongan yang sebelumnya diisi oleh narkoba? Selain tadi Ibu bilang tidak hanya memberi solusi kepada mereka kan, akan tetapi bagaimana nih untuk mengisi kekosongannya sebelum itu? Sebenarnya gini, yang rehabilitasi itu kan sebuah program ya. Sama seperti saya sekarang tidak sebegitu langsing ya, nggak gemuk tapi kurang langsing gitu. Saya pengen kurus nih ceritanya. Nah, mungkin saya bisa program diet sendiri. Tapi kan kalau sendiri itu tanpa didampingi itu biasanya kan kacau ya. Tapi kalau kita ada instrukturnya, ada coachnya, ada toolnya, itu akan lebih mudah. Jadi itu yang selalu saya bilang. Jadi teman-teman yang hari ini mengakses layanan itu dalam rangka mereka menyelesaikan yang selain permasalahan penggunaan zatnya, mereka sudah dengan gangguan kah atau tidak gitu. Tapi biasanya pasti ya sudah dengan gangguan, justru mereka pengen pulih. Nah, di sana tuh ada program. Nah, program yang kita tawarkan itu yang kemudian tentunya berdasarkan hasil asesmen yang kita sepakati antara klien, antara kami pemberi layanan, yayasan, klien dan juga keluarga. Nah, kenapa dia harus direhabilitasi? Misalnya programnya harus 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, atau intervensi singkat namanya. Dan kenapa dia harus misalnya ada tindakan-tindakan lain? Misalnya, jadi itu kita temukan di asesmen. Nah, jadi cara kita ini, jadi itu beda-beda. Nanti tergantung kepada hasil asesmen si klien ini domain apa ini yang perlu. Dia nanti ada skala kan? Mana dulu nih? Lebih condong kemananya ini ya? Domain mana dulu nih? Oh, mungkin dia hanya bermasalah dengan misalnya kayak penggunaan zatnya yang sudah sangat parah, gitu ya. Berarti dia harus dihentikan dulu. Atau memang di penggunaan zatnya dia ini memang sudah dengan gangguan. Sudah dengan gangguan mungkin bisa jadi bukan hanya perilaku, kepribadian, bahkan sampai ke kejiwaan. Nah, di sana itu nanti kita punya sistem yang bekerja. Nah, mana yang menjadi ranahnya konselor, mana yang kemudian konselor harus merekomendasikan ke psikolog. Nah, atau bahkan ke psikiatri. Jadi intervensi-intervensi. Nanti baru lahir nanti ada rencana terapi atau rencana rawatan. Ya itu nanti kita sepakati dengan keluarga. Gitu. Atau bisa saja ini orang selain dia bermasalah dengan hubungan keluarga akibat dari penggunaan zatnya. Nah, jadi penggunaan zatnya kita hentikan, zatnya kita putuskan, dia clean, kemudian kita menjembatani, bukan menyelesaikan. Karena kan di teman-teman pengguna ini biasanya ketika dia buat masalah dia cuma 2. Dia mencari siapa yang bisa menyelesaikan masalah dia, sama siapa yang bisa disalahkan. Gitu. Jadi ada proses di sana, ada proses coaching, terapi, konseling. Nah, di bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, ya, problem solving itu tadi, itu teman-teman konselor dan psikolog yang bekerja. Jadi dia kita tuntun untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ada prosesnya. Jadi kita itu menjadi jembatan atau bridging. Kalau dalam Islam mungkin wasilah saja. Perantara saja. Benar. Nah, gitu. Dengan perangkat dan sistem serta metode yang ada di sana. Gitu. Begitu. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ibu Zubaidah. Nah, Bu, selanjutnya apa sih ciri nyata yang terlihat saat seseorang itu mulai berhasil menyusun kembali kehidupannya? Iya. Yang pertama kan dia mutlak ya pasti ya tidak menggunakan lagi. Dia tidak lagi menggunakan zat itu. Nah, kemudian kita lihat lagi sejauh apa gangguan yang dialami atau terjadi pada seorang pengguna itu. Misalnya dia kalau dia udah gangguan kejiwaan nih, nggak bisa kita tolak ukurnya itu sama dengan mungkin dia hanya bermasalah dengan penggunaan zatnya. Dia kalau udah nggak pakai, kemudian dia bisa hidup sehat, normal, kemudian masalah sosialnya terselesaikan, itu kita bisa lihat di situ. Yang tadinya dia bekerja misalnya, dia cuman kerja biasanya kalau di hari-hari Senin itu rawan, Senin Selasa itu nggak masuk kantor misal, ya, jadi masuk kantor. Nanti indikasi itu kan bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Benar. Nah, perilaku sehari-hari. Kemudian yang paling penting itu adalah cara dia mengelola emosi. Itu sangat cara penting. Dia mengelola emosi, kemudian dia mulai membangun sudut pandang
dalam melihat masalah. Iya. Nah, ketika dia punya itu, kemudian dia bisa lebih dalam tanda kutip ya bisa lebih bijak mungkin, atau dia bisa lebih memanage gitu. Jadi kalau yang tadinya emosional, Iya. atau yang tadinya langsung baperan, atau yang tadinya langsung kalau istilah sekarang tuh OVT ya, overthinking gitu. Nah, jadi dari situ. Tapi berbeda dengan misalnya klien kita yang memang dia sudah dual diagnosis. Iya. Misalnya dia sudah di diagnosa dokter, misalnya dia skizo atau gangguan-gangguan lain. Nah, mungkin itu berbeda. Itu kita berharap. Jadi target-targetnya tuh berbeda. Berbeda-beda. Jadi tolak ukurnya itu tergantung di hasil asesmen tadi benar. dia sejauh mana gangguannya. Nah, tapi kalau misalnya yang gangguannya dia ada bermasalah dengan penggunaan zatnya, fungsi sosialnya mungkin kita perbaiki, atau hubungan dengan keluarganya kita jembatani selesai, kemudian apa yang menjadi pemicu dia menggunakan. Nah, kemudian dan yang paling penting proses rehabilitasi ini kan ada batas waktunya. Dia kan nggak, maksudnya programnya, tapi menjaga pemulihannya itu kan sepanjang hidupnya. Iya. Nah, nanti yang makanya nanti kita di program itu ada namanya konseling keluarga. Jadi keluarga itu menjadi tonggak, menjadi pondasi yang harus kuat gitu dalam mendampingi si ini setelah selesai rehabilitasi, setelah selesai program ini gimana. Nah, makanya nanti kita di terminasi itu kita sampaikan bahwa setelah proses selesai program ini, klien kita kembalikan kepada keluarga nanti kita kasih rekomendasi dan juga penguatan. Jadi di kita itu jadi tuh kayak di tempat rehab itu kayak tempat latihan gitu. Ya, latihan, kemudian kayak rumah pulih ya untuk mereka pulih. Tapi yang paling penting itu setelah mereka selesai program dan kembali. Nah, gimana dengan circle yang lamanya? Kita berharap mereka tidak lagi bergabung dengan circle atau komunitas dia yang lama sehingga membuat dia kembali lagi pada perilaku yang dulu ya, gitu. Ya. Jadi banyak hal. Benar. Gitu. Nah, biasanya tuh Bu, kalau untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan di tempat yayasan tersebut tuh yang seperti apa itu, Bu? Nah, ini menarik ya, pelatihan. Nah, kalau saya bilang pelatihan itu biasanya kita itu yang sudah pasca rehab biasanya. Tapi kalau misalnya yang sedang program itu biasanya hanya sebagai nanti kita lihat mereka lebih ke hobi sih sebenarnya. Lebih kita memberikan ruang atau memfasilitasi mereka untuk tetap bisa melakukan mungkin hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu nanti tergantung. Itu biasanya kalau di kami tuh di facility di yayasan tuh kalau ada yang lagi itu biasanya bisa montir misalnya. Nah, itu dia montir tuh semua motor saya tuh bersih gitu kan. Nanti kita tahu, Bu tuh kayaknya suara motornya tuh olinya belum ganti ya gitu. Dia sendiri yang akan nanti gitu. Seperti itu. Nanti ada yang tiba-tiba di periode yang kliennya tuh suka nanam misalnya. Biasanya tuh yang dari Takengon ya, dari Gayo tuh suka nanam ada tuh. Tapi nggak mesti sih maksudnya. Nanti dia nanam. Nah, kita coba fasilitasi misalnya, oh ya kamu mau nanam apa nih? Oh, saya mau nanam cabai. Boleh nggak? Oh ya udah nanti saya beliin ya bibit cabai gitu. Nah, atau kita bareng-bareng ngajak yang lain. Jadi lebih ke melihat apa yang menjadi hobi mereka. Jadi menjembatani. Nah, kalau yang selebihnya itu memang kita ada beberapa program, misalnya ke teman-teman pasca rehab yang mereka mau bangun usaha. Kebetulan saya kan juga pendamping UMKM kan. Nah, jadi mungkin saya suka gitu mulai ke mereka yang benar-benar pengen mulai usaha atau yang udah punya usaha, misalnya ngajak coaching gitu ya. Coaching BMC, bikin bisnis plan gitu. Pelan-pelan lah gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian sama dengan BNN juga kita kan punya kerjasama dengan BLK. BLK misalnya benar. dengan BLK tuh sering tuh kita diminta, misalnya ada kelas-kelas untuk ini, ada nggak klien kita yang bisa direkomendasikan. Jadi kita hanya sebatas merekomendasikan mereka untuk bisa akses program di BLK misalnya. Jadi atau mereka ikut pelatihannya di BLK gitu ya. Nanti kita lihat, biasanya kan pasca rehab. Mereka harus selesai dulu dan itu nanti kita yang seleksi, misalnya kita yang rekomendasikan. Itu ada. Tapi selebihnya biasanya mereka sudah dengan, kalau yang misalnya
mereka memang sudah bekerja, mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya aktivitas. Nah, itu kita support mereka supaya mereka bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik gitu. Gitu ya. Gitu. Luar biasa sekali Bu ya pelatihan yang diberikan di Yayasan Rumah Getanyo Aceh. Iya, Nah. jadi kita programnya pemulihan dulu. Iya. Jadi orang kalau nggak pulih gimana mau yang lain-lain? Iya, benar sekali. Pulih dulu. Kalau saya bilang, oke, pulih dulu ya. Gimana penerimaannya? Gimana ininya? Pengelolaan emosinya udah Iya. bisa belum gitu. Nah, karena itu kan juga keterampilan ya. Iya, benar. Pengelolaan Benar emosi sekali. itu Iya. keterampilan. Jadi itu juga bagian dari soft skill kita. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya mereka yang butuh itu. Kita Kita saja yang sendiri. tidak misalnya kita katakanlah kita yang tidak menggunakan zat, yang nggak pernah pakai narkoba misalnya, itu juga diperlukan. Makanya kami sekarang juga ada klien-klien kami bahkan yang mereka non edik, tidak menggunakan zat, tetapi mereka mungkin terganggu secara fungsi sosial. Nah, karena di sana juga kita kerjasama dengan kampus Unmuha, Iya. jadi kita juga di sana juga ada tes-tes psikologi yang bisa dilakukan. Nah, dan itu kita temukan gitu. Ternyata pengguna narkoba ini juga bukan hanya perilakunya, ternyata juga bisa bermasalah dengan kepribadiannya. Ada beberapa klien kami yang didiagnosa bipolar, NPD dan macam-macam. Baik, Ibu. Nah, terakhir nih, Bu, apakah ada cara agar mereka tidak kembali terpuruk dan terjerumus kembali dalam narkoba? Terpuruk itu artinya apa sih? Ya kan gitu. Puruk itu kan di saat kita berada di titik terendah kehidupan kita, atau mungkin di saat kita mengalami hal di mana kita antara yang kita inginkan dengan yang terjadi dengan diri kita itu mungkin nggak sesuai. Iya. Atau mungkin kita merasa bahwa diri kita itu telah melakukan hal-hal yang sangat dalam tanda kutip sangat jauh. Jadi keterpurukan itu bisa kita lihat. Jadi yang perlu kita ketahui nih, maksud saya yang saya mau katakan, bahwa setiap orang pernah berada di situasi itu. Bedanya teman-teman ini mungkin mereka setelah terpuruk mereka lari ke narkoba. Jadi tuh ada tuh. Bayangin ya gimana dia bisa mengelola perasaannya. Gimana rasanya setelah kehilangan orang tua, kemudian kehilangan pasangan, kemudian dia nggak punya pegangan hidup. Ya, mungkin karena banyak juga orang tua mungkin di saat dia masih ada, dia selalu hadir untuk anaknya. Dia selalu ada. Tapi kita orang tua terkadang lupa mempersiapkan anak kita jika kita tidak ada. Iya. Nah, itu di situ. Masuk lagi. Iya kan? Nah, mungkin di situ dia nggak bisa terima, akhirnya ya dia dapat circle yang salah, dapat teman yang mungkin sudah duluan menggunakan, akhirnya terjerumus. Padahal kalau kita tanya dia pengen pakai, enggak, dia pengen pakai itu supaya dia melupakan karena dia nggak bisa. Jadi kepalanya tuh penuh. Iya, jadi otaknya tuh bising. Pengen tenang ya. Iya, pengen tenang. Cuman dia nggak tahu waktu itu dia salah caranya. Nah, jadi yang seperti yang begini-begini nih yang kita bantu. Iya, jadi makanya saya bilang mereka perlu dibantu. Ada juga yang mereka menggunakan karena dasarnya mungkin awalnya dari lifestyle ya. Iya, pengen benar. gaya, sosialnya, pergaulannya gitu ya. Akhirnya terjerumus lebih jauh. Iya, benar. Jadi saya bagaimanapun proses itu terjadi, sejauh apapun kita pernah jatuh, yang paling penting itu adalah kita diberikan kesadaran, ya. Tandanya Allah itu masih sayang sama kita. Iya. Akhirnya kan entah bagaimana ceritanya, kita diingatkan. Iya. Caranya macam-macam. Nah, mungkin ada teman-teman yang memang caranya mungkin dari proses rehabilitasi. Dan ketika saya selalu bilang, ketika di mengakses layanan itu juga tidak ada jaminan bahwa mereka akan berubah. Tapi ini adalah sebuah proses, adalah sebuah ikhtiar di mana kita ingin berubah. Sama seperti orang sakit ke rumah sakit, ada nggak jaminan sembuh?
pulih. Nggak ada. Nggak ada, ya kan? Nah, jadi sama mengakses layanan itu juga seperti itu. Tapi ini bagian dari ikhtiar. Nah, bagaimana mereka kemudian berproses, bagaimana mereka kemudian pulih, bagaimana kemudian mereka bisa terus menjaga pemulihannya, itu kan di luar kendali kita. Iya, benar. Nah, saya selalu menganalogikan itu kayak kita makan. Kita makan itu kan yang bisa kita kontrol cuman kita mencari makanan yang baik, yang Iya, sehat, iya. ya kan, bergizi, aman, ya kan, Iya. untuk kita konsumsi, untuk kita makan, ya kan, kita masukkan ke mulut, kita kunyah, kemudian kita telan. Iya. Setelah kita telan, bisa nggak kita intervensi? Bisa nggak kita Nggak kontrol? bisa. Bisa nggak kita atur? Ini jangan dulu ke lambung ya, ini tahan dulu di usus besar Iya, misalnya, ya kan? Ini saya nggak mau nih, yang bagian ini jangan jadi darah, yang bagian ini jadi urin misalnya. Itu kan di luar ini. Iya, di luar Gimana kontrol dalam tubuh kita. kita berproses itu, masya Allah. Nah, jadi dalam hidup itu juga seperti itu. Makanya ada kita tuh manusia punya batasan. Nah, Ya, yang benar. penting prosesnya baik. Yakinlah bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi pada diri kita itu pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, tidak semua yang Allah kehendaki itu adalah Allah ridai. Makanya Iya. kita manusia disuruh yang kita kejar itu ridha Allah. Ridha Jadi kita Allah. di situ aja dulu. Melakukan hal baik, berkata baik, ya kan? Kemudian berprasangka baik. Iya. Nah, jadi gitu aja dulu. Nah, bagaimana prosesnya itu? Nah, kalau jatuh ya bangun. Jatuh bangun. Dan Allah itu kan selalu bilang bahwa orang-orang yang akan masuk surga itu kan orang-orang yang Allah rahmati, Mati, benar ya sekali. kan? Dan itu jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Nah, jadi sebenarnya terkadang kita yang terlalu lelah ya mencari tujuan hidup, Iya, benar. menerjemahkan kata sukses tadi. Padahal sukses itu apa coba? Apa sukses itu? Jadi PNS. Enggak Enggak mesti. gitu kan? Enggak mesti. Sukses Sebenarnya itu sukses kan itu cuman diajarkan sama Rasulullah itu bermanfaat. bermanfaat bagi. Jadi kalau kamu ada manfaatnya sekarang, ya udah kamu udah sukses. Nah, tinggal hari ini mungkin kita bagi manfaat lebih besar. Nah, mungkin kita di bidang ini udah di situ saja, udah Iya, selesai. di situ saja. Gitu. Iya. Oke. Iya, oke, luar biasa sekali. Masya Allah. Ya Allah, Ini luar hanya biasa berbagi, sekali, ini sahabat. pengalaman. Karena saya pernah juga di posisi itu. Oh. Kita pernah ngerasain gimana gagal dalam hidup. Kemudian terpuruk, nggak punya apa-apa, harus memulai semuanya dari nol. Dari nol, ya, Ya kan, benar. kemudian belum lagi kita bertemu dengan orang-orang yang nggak support ya, nggak support Iya, ya, itu nyinyirin apa luar segala biasa macam. Itu kan tantangannya. merusak mental kita kan. Nah, tapi yang kita syukuri apa? Saya hanya fokus dengan orang-orang yang mencintai saya, Iya. menyayangi saya, mensupport saya. Jadi Iya, yang ini udah benar. kita tinggalin Benar aja. sekali. Kita fokus aja sama ini. Terkadang kita terlalu fokus sama ini. Jadi Iya, kita lupa bahwa yang di kita sana nggak ada orang dapatin yang- ini, Iya. kita terlalu obsesi nih Iya, untuk ngejar gitu kita ya. terlalu bingung nih, kok dia ngomongnya gitu sih untuk aku. Iya. Kok dia sebegitunya sih, dia jahat banget ya. Nah, gitu kan. Padahal di sini orang-orang yang mencintai kita tuh sedang menunggu. Iya. Bahkan terkadang kita menjauh dari mereka. Iya, Nah, benar itu sekali. kesalahan. Iya, benar Makanya sekali. saya mau bilang ke teman-teman, percayalah teman-teman. Di samping kita yang terpuruk ini, carilah orang-orang yang mencintai kita. Iya. Dan itu yang pasti ada keluarga. Iya, benar. Keluarga itu nggak mungkin ninggalin kita, ya kan? Carilah orang-orang yang betul-betul sayang sama kita. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dibawa ke rehab itu, yang dibawa ke lembaga itu, Iya. itu adalah buah cintanya keluarga. Saya selalu bilang kalian masuk ke sini, di sini nggak ada BPJS-nya. Ini keluarga bayar, keluarga akses gitu loh. Iya. Ini bentuk cinta dan Kasih dan sayang. dan rasa sayang mereka. Mereka ingin kalian itu kembali gitu. Iya. Kembali ke jalan yang benar, Iya, itu yang bermanfaat gitu ya. Memang nggak mudah, Iya, ya kan? benar. Nggak mudah, nggak semudah yang kita omongkan. Iya. Mana ada sih orang, ya kan, yang tiba-tiba bisa pergi ke sana kemari, Uh-uh. jalan suka-suka, ya kan, kapan dia mau, tiba-tiba dibatasi di situ, nggak boleh Iya. kemana-mana, Betul. ya kan? Tadinya pegang uang, bisa beli ini beli itu, ya kan? Bisa jajan, Iya. nah, apalagi bisa beli barang, habis pakai Iya, bisa ini iya. sebentar doang padahal, ya kan? Tiba-tiba di situ nggak pegang uang.
hidup di ini gitu. Biasanya bangunnya jam 10, bahkan siang tidur, malam nggak tidur. Iya. Tiba-tiba di situ harus bangun pagi, ya kan? Nah, jam makan harus makan. Iya, benar sekali. Sholat 5 waktu harus berjamaah. Iya, Ya pasti nggak mudah dong pastinya. merubah rutinitas. Jangan kan itu, kita aja coba nanti Mbak Anissa. Ini lagi di BNN nih, tiba-tiba dipindah tugas ke kemana? Dipindah tugas ke dinas apa gitu. Iya. Butuh waktu kan adaptasi. Butuh waktu dan itu adaptasi, juga bikin kita ya ini. benar. Jangan kan dipindah ke instansi lain. Pindah bidang aja gimana? Butuh ya, ini juga adaptasi juga dengan kerjaan-kerjaan yang barunya mereka juga gitu. butuh di situ. Iya, benar. Nah, Ibu, terakhir nih ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke remaja-remaja Aceh di luar sana agar tidak terjerat oleh kasus-kasus yang udah ada sebelumnya. Saya pesan, mungkin bukan pesan sih. Mungkin ini saling mengingatkan. Iya. Ini juga pengingat bagi saya. Iya. Bicara remaja, saya ibu 2 anak ya. Anak saya juga sedang remaja, sedang SMA, lagi sedang-sedangnya ya. Ini juga menjadi kekhawatiran saya sebagai seorang ibu. Mungkin ibu-ibu di luar sana juga mungkin punya kekhawatiran yang sama dengan saya. Yang paling penting adalah jadi zat yang kalian gunakan itu yang pastinya itu merusak mental. Ya, dan itu membuat kita hidup menjadi nggak waras gitu. Karena dia kan salah satu efek dari penggunaan zat itu kan menurunkan atau menghilangkan orang tingkat kesadaran. Iya, tingkat kesadaran, kewarasan. Iya kan? Nah, jadi kalau kalian menggunakan zat itu, kalian sedang berinvestasi untuk merusak mental dan juga mental atau kewarasan kalian. Jadi sayang banget ya kalau nanti kalian harus diintervensi oleh psikiatri, harus minum obat, kemudian kalian nggak tahu lagi, nggak bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya. Iya, nikmatnya itu hidup. sungguh sayang. Jadi nggak usah lah, nggak usah penasaran dengan hal-hal seperti itu, sehingga pengen coba, dari coba akhirnya terjerat gitu ya. Kalau nggak percaya gitu, mau lihat contohnya, ayo ke tempat kami gitu ya. Kita juga punya program di sana, in-house training namanya. Jadi kita bisa lakukan itu untuk teman-teman komunitas, teman-teman organisasi, bahkan kemarin kita juga bikin untuk teman-teman organisasi perempuan, ibu-ibu. Nah ternyata ibu-ibu ini penting ya untuk punya pemahaman bagaimana deteksi dini, cegah dini. Karena ada pengalaman nih, jadi bukan pesan lagi nih, tambahan. Jadi ada pengalaman, ada klien kami tuh yang ibunya tuh memang nggak ngerti sabu itu, nggak tahu bong itu seperti apa. Jadi begitu dia menemukan bong di kamar rumah anaknya, itu waktu jampu tuh dia pindahin. Dia kirain itu prakarya. Artinya memang ketidaktahuan keluarga. Nah, jadi bukan pembiaran, memang keluarganya nggak paham, nggak tahu, nggak pernah punya materi yang seperti ini gitu ya. Nah jadi yang pertama untuk remaja, sayangi keluarga kalian, sayangi masa depan kalian, karena kita ini luar biasa, kita istimewa, ya. Allah sudah berjanji ya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, bahwa kita adalah sebaik-baik penciptaan. Jadi kita mulia, kasihan, ya, kasihani diri kalian, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kalian. Karena kalau bilang sayang keluarga, orang tua kita seberapa lama sih kehidupannya? Pasti akan kembali. Mereka akan meninggalkan kita. Ya kan? Jadi itu lebih untuk diri sendiri. Jadi saya selalu bilang, pemulihan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kalian. Untuk diri kita sendiri. Ya, jangan penasaran ya, gak usah coba-coba. Wah, luar biasa sekali sahabat ilmu yang kita dapat pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita tadi bermanfaat buat sahabat di luar sana. Dan terima kasih banyak Ibu Sama-sama untuk ilmunya. Anissa. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Akhir kata saya Anissa Maida, selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War on Drug for Humanity. Huha.